Hai guys, ini hari ketiga kita. Hari ini kita dari kota Pasuruan menuju Bali. Jadi nanti sore itu kita bakal naik kapal untuk seberang ke Pulau Balinya. Jadi kita itu diantar sama Kak Feby dan Om Andri, orang Pasuruan yang udah baik banget ngasih kita tempat buat istirahat semalam. Dan kita berangkat kurang lebih jam 9 sih dari kota Pasuruan. Sembilan 30 Probolinggo. Jadi untuk teman-teman semua yang melakukan perjalanan malam hari di daerah Jawa Timur, khususnya daerah Probolinggo, itu memang jalannya sangat sepi sih menurutku. Jadi kalau untuk perjalanan malam hari tidak disarankan ya. Jadi lebih baik istirahat di daerah Pasuruan saja. Karena aku pun diinformasikan sama Om Andri yang memberi kami tempat tidur semalam itu. Dia memberitahu kalau memang daerah Probolinggo itu termasuk daerah yang rawan akan begal. Jadi untuk kita yang bukan orang asli Jawa Timur harus lebih berhati-hati lagi. Jadi memang disarankan lebih baik istirahat di daerah Pasuruan aja ya guys. Hari ini tuh kita tinggal melakukan perjalanan terakhir dari Provinsi Jawa Timur, paling timurnya Pulau Jawa, untuk langsung nyebrang ke Pulau Bali. Jadi nanti teman-teman tinggal ikutin aja video kita gimana cara nyebrang, dan juga di akhir video insya Allah aku bakal kasih rincian biaya yang kami keluarkan selama 3 hari perjalanan sampai ke Bali ya. Dan ini kita ngelewatin PLTU Paiton, dan juga ini tuh ada di dekat laut, gunung, dan pemandangannya termasuk yang indah menurut aku dan suami. Jadi kalian ikutin aja terus ya video ini, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Sepuluh 50 Situbondo. Isi bensin Rp50.000 per liter. Sebenarnya selama perjalanan ini nggak pernah ada bosennya ya guys, karena termasuk yang banyak pemandangannya, banyak pengalamannya. Tapi memang resikonya itu kalau hujan kita harus neduh atau memang mau lanjut pakai jas hujan. Tapi resikonya juga kita pasti tetap ada yang basah. Kalau memang mau cari aman, paling kita istirahat sambil meneduh sih ya, karena memang kita kan pakai motor. Jadi ini kita termasuk yang kena hujan daerah Situbondo, sempat makan siang dulu. Dan kurang lebih ada 30-45 menit kita itu neduh sekalian makan siang dan langsung lanjutin perjalanan menuju Banyuwangi.
perjalanan yang sering kita lewatin itu termasuk banyak pohon mangrove, hutan mangrove ya maksudnya. Jadi banyak banget hutan-hutan mangrove yang memang ada jalan di tengahnya gitu. Jadi kalau kita di Jakarta kan mau ke hutan mangrove harus ke peak ya. Dan kita di sini ada lihat monyet, banyak monyet yang berkeliaran di pinggir jalan. Dia tuh minta makanan sih sama kita, cuman memang kita nggak bawa makanan ya, karena kita pakai motor. Jadi kita nggak bisa ngasih makanan apa-apa ke mereka. Cuma mungkin untuk pengendara mobil yang bawa buah atau makanan memang ada yang masih memberikan mereka makanan. Padahal sebenarnya katanya sih nggak boleh ngasih mereka makanan. Cuman mungkin karena kekurangan makanan di hutan, jadi mereka turun ke jalan. Dan ini jadi termasuk hiburan sih buat kita di perjalanan gitu guys. Karena kita ini norak ngelihat banyak monyet, jadi kita dada-dada kayak gini. Ya buat melepas penat juga sih, karena kita capek kan di perjalanan. Dan selama perjalanan itu kita ngerasa paling panjang itu adalah kota Situbondo, karena merasa nggak habis-habis gitu guys. Dan suamiku termasuknya juga rada-rada apa ya, kok nggak habis-habis gitu, bertanya-tanya lah maksudnya. Jadi kita juga terheran-heran, Situbondo panjang banget. Dan akhirnya kita melihat laut itu sungguh-sungguh bahagia banget, karena menandakan kalau ke pelabuhan itu nggak bakal jauh lagi gitu guys. Tapi ya udah, kita ikutin terus aja perjalanan ini, dan jangan sampai kalian kelewatan ya tiap menitnya, karena memang perjalanan ini tuh lumayan menyenangkan ya untuk kalian yang belum bisa pergi jauh pakai motor kayak kita yang memang termasuk agak-agak nekat sih ya guys. Dan ternyata stasiun Ketapang Banyuwangi itu jaraknya sangat-sangat dekat ke pelabuhan Ketapang. Jadi kita tuh sekarang tidak bisa beli tiket langsung, harus online pakai aplikasi Verizi ya guys. Dan untuk tiket pemotor ini kita beli harga di 30.000, sebenarnya 29 sekian, tapi dengan adminnya itu kurang lebih jadi 32.000 karena kita bayarnya di Alfamart. Dan kita langsung aja masuk ke kapal untuk langsung menyeberang ke Pulau Bali ya guys. Kita langsung parkir aja ya guys. Motor ini digabung sama mobil ya, jadi nggak ada jarak, untuk mempersingkat dan mempergunakan tempat sebaik mungkin. Jadi di lantai bawah itu untuk parkiran motor dan mobil. Kita langsung aja naik ke lantai 2-nya kapal untuk cari tempat duduk yang menurut kita paling nyaman. Sebenarnya tempat duduknya itu ada 2 bagian ya guys. Ada yang untuk merokok dan juga ada yang non perokok alias ruangan ber-AC. Maaf ya, muka-muka kita sudah muka lelah karena sudah termasuk 3 hari perjalanan di Pulau Jawanya saja. Nanti masih ada setengah hari lagi di Pulau Bali untuk sampai ke Denpasar ya guys.
pulangnya ke Tapang, kita ke Bali. Doain biar selamat pulang pergi. Ini dia proses dari kapalnya bersandar ke pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali. Jadi memang perjalanannya itu kurang lebih 30-45 menit ya guys. Setelah kapal bersandar, kita langsung siap-siap ke area parkiran motor buat keluar ke daratan lagi ya guys. Jadi memang di kapal itu kita harus siap sedia. Jadi kapal langsung bersandar, kita langsung keluar deh dari kapalnya gitu guys. Yeay, detik-detik kita turun dari kapal dan akhirnya kita sampai di Pulau Bali guys. Setelah perjalanan 3 hari dan ini hari ketiga, kita sampai di Pulau Dewata Bali. Dan ternyata di Pulau Bali ini kita harus melakukan pemeriksaan validasi data ya guys. Dan kita harus sudah vaksin. Jadi kendaraannya itu dicek oleh polisi. Kita masuk ke ruang validasi data dan di sana kita dicek pakai KTP apakah kita sudah vaksin atau belum. Jadi ya, informasi untuk teman-teman semua, diusahakan kalian itu vaksin ya guys, karena memang kita itu kalau kemana-mana harus sudah vaksin. Tidak terkecuali kalau memang ada penyakit pemberat, mungkin ada surat rekomendasi dari dokter, itu kita tidak diwajibkan untuk vaksin. Tapi untuk kita yang sehat, mungkin harus punya data vaksin walaupun hanya vaksin 1, 2 ataupun sampai booster ya guys. Setelah validasi selesai, kita bisa langsung melanjutkan perjalanan ya guys. Kita keluar dari pelabuhan Gilimanuk. Ternyata kita itu masih harus validasi data lagi di luar pelabuhan. Tapi di sini kita cuma cek KTP aja sih untuk memastikan data kita dan tidak ditanya apa-apa. Jadi kita bisa lanjut perjalanan menuju Denpasar ya guys. Dan sebenarnya kita di perjalanan Bali tidak banyak membuat video ya guys, karena pertama kita sudah kehabisan baterai. Kedua kita harus pakai maps karena termasuk yang nggak tahu jalan gitu ya guys, karena baru pertama kali juga kita ke Bali kan. Jadi nanti akan aku kasih tahu rincian biaya dan juga kita list tempat jalan-jalan tuh kemana aja selama di Bali ya guys. Jadi jangan lupa terus ditonton video selanjutnya ya guys. Oh ya, sampai lupa, kita itu perbedaan waktunya 1 jam ya setelah penyeberangan itu. Jadi waktu Bali itu lebih cepat 1 jam daripada waktu di Jawa. Makanya pas kita melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa itu masih jam 3, harusnya kan turunnya jam 4, tapi kita turunnya tuh sudah jam 5 sore di Bali. Dan ini suasana daerah Tabanan yang sempat terkena banjir bandang waktu bulan Oktober akhir kalau nggak salah, dan memang belum pulih semua, tapi alhamdulillah jembatannya sudah bisa dilalui lagi oleh para pengendara.
Dan informasi untuk teman-teman, kita itu sampai Bali kotanya ya, Denpasar itu kurang lebih sudah jam 9 malam, jadi kita tidak ada video saat malam hari. Dan ini cuplikan pas kita istirahat sebentar. Ini dia rincian biaya perjalanan kami selama 3 hari dari Cilengsi Bogor sampai ke Bali ya guys. Jadi dari isi bensin, jajan yang receh pun kami tulis ya, dan juga penginapan 2 hari karena di Pasuruan itu kita dikasih penginapan gratis oleh teman kita ya guys. Jadi tidak mengeluarkan biaya untuk penginapan. Untuk bensin sebenarnya kita itu memang ada 4 bar ya sebelum berangkat itu. Jadi kurang lebih 6 kali isi bensin 50.000 itu kita nggak habis semua. Sampai di Bali pun kita masih sisa 4 bar. Jadi memang 300.000 itu sudah bersih sampai ke Bali ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan tunggu video berikutnya.